Muhammadu man istafa man sya'a bil wilayah wa razaqna ilaihi bisarikil inayah bi asrar rabbaniyah wa ahadaba minhu ilaihi bisarikil inayah wa ashkuru ala man alaina bima ja'a bihi anbiya wa awliya min asrar rabbaniyah. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berbicara tentang seorang wali Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah namanya kita menceritakan itu namanya munaqib. Kalau bahasa kita itu munaqiban, ya, munaqiban. Artinya munaqiban itu artinya kita ini menulis akan sejarah daripada para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca. Kenapa kita menulis dan menceritakan akan sejarah daripada para wali dan kita menceritakan kepada orang-orang yang lain? Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa kullan naqussu min anba'il rusul linutsabbita bihi fu'adak. Disebutkan di situ bahwa kenapa di dalam Al-Quran itu banyak menceritakan tentang sejarah dan perjalanan hidup daripada para anbiya dan para rasul sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan, semuanya naqussu, kami ceritakan min amba'il rusuli, daripada sejarah atau cerita-cerita daripada para rasul. Apa hikmah daripada Allah menceritakan sejarah dan perjalanan hidup daripada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW? Supaya tathbitil fuad, supaya kuatnya akan hati bahwa perjuangan Nabi, kehidupan Nabi itu sudah terjadi sebelum Nabi. Itu ya. Jadi di tepuan. Nah, disinilah para ulama kita membuat namanya munaqiban. Munaqiban ini adalah kita itu membacakan sejarah para wali, ya, sejarah para wali. Nah, di sini disebutkan dalam satu kalimat dalam itu inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika disebutkan sejarah para nabi atau para rasul atau para aulia, maka di situ Allah akan turunkan rahmat. Bukan cuma satu rahmat, beberapa rahmat, banyak sekali rahmat. Bukan cuma orang yang membacanya saja yang Allah turunkan rahmat kepada dia, tapi yang mendengarkan akan munaqib ini. Bukan cuma saja orang yang mendengar dan membacanya saja, tapi tempat dan apa yang ada, benda-benda yang ada di sekitar sini, insya Allah Allah turunkan rahmat. Ya, ini pernah terjadi ketika itu ada orang yang mana memiliki kuda yang sangat liar sekali. Ya, artinya setiap malam itu menangis, bukan menangis kuda ya, artinya mengamuk lah. Ya, pokoknya tendang kanan, tendang kiri, pokoknya nggak ada diamnya setiap malam. Dan itu sudah kebiasaan bahwa di kampung itu ada kuda yang memang sudah ribut sekali pada malam itu. Nah, pada satu saat, pada satu malam ada orang yang mampir cuma berteduh saja di depan rumah daripada pemilik kuda ini. Kemudian kuda ini yang biasanya ribut, biasanya sangat-sangat liar sekali, itu tidak kedengaran suara ributnya. Nah, maka yang pemilik kuda ini pun mencari apa sebabnya ini. Maka dilihat di depan itu ada seorang yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya dia itu hafal Quran dan murajaah di depan itu. Nah, itu Allah turunkan rahmat kepada orang yang membacanya dan apa yang ada di sekitarnya itu. Nah, disinilah kita itu mengambil dalil bahwa orang yang membaca akan munaqib itu Allah akan turunkan rahmat. Yang seperti air yang kita tahu di depan ini, dan kemudian lagi buah-buahan dan makanan yang akan kita makan nanti, itu semuanya kita akan diberikan oleh Allah rahmat di dalam semuanya itu. Nah, kemudian wali itu ada di muka bumi ini, dan dalilnya di dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
Disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa inna auliya Allah. Aulia itu jamak daripada wali. Berarti Allah saja menceritakan di dalam ayat Al-Quran itu para wali. Ada namanya Sayyidatuna Maryam. Beliau ini bukan nabi. Beliau adalah seorang wanita yang solehah, tapi diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, itu seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, waliullah. Ada lagi beberapa orang-orang yang mana dia bukan nabi dan dia bukan rasul, tapi diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, maka inilah yang kita pada malam hari ini membaca akan munakib itu, ya, membaca akan munakib itu. Nah, kita aja membaca novel aja sampai nangis. Ya, novel zaman dulu itu berjilid-jilid. Ya, kita baca sampai beberapa kisah, sampai beberapa jilid kita baca habis. Itu ceritanya cuma dongeng, artinya ceritanya itu cuma hayalan daripada seorang penulis. Ini bukan hayalan, ini bukan bukan dongeng, tapi ini adalah satu kenyataan. Ya, satu kenyataan yang mana mereka ini memang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, salah satunya yang kita kenal adalah Wali Songo. 9 wali. Bukan cuma yang tekanannya kita itu 9 kan. Sebenarnya para wali-wali yang ada di Nusantara ini sangat banyak sekali. Cuma yang kita kenal cuma 9 saja yang terkenal, ya, yang terkenal. Dan di antara para wali yang ada di Nusantara ini sangat banyak sekali. Nah, jadi ini yang kita baca ini adalah munakib daripada seorang wali yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, yang kita kenal dengan Syekh Saman Al-Madani. Nah, Syekh Saman Al-Madani ini, beliau ini adalah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu kecil ini sudah beliau nampak di dalam kehidupan beliau itu suka dalam berkhidmat. Jadi waktu beliau hidup itu suka di dalam melayani orang-orang yang datang ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau tuh suka sekali. Ada tamu mau ziarah ke makam Nabi, dilayani. Ada orang yang memang dia itu tidak mau bekal dalam berziarah ke makam Nabi, beliau siapkan. Ada yang ingin berwudu, beliau siapkan airnya. Ya. Tempat istirahat beliau siapkan. Apa nggak jadi wali? Ya, apa nggak jadi wali orang yang begini? Nah, ini jadi wali ini salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin menjadi wali itu wattaqau. Wattaqau itu adalah bertakwa. Ya, artinya di dalam bertakwa itu maka para ulama kita itu ada menyebut, ya, majaballahu waliyan illa bis-sakha wa husnul khuluq. Tidak akan ada orang yang bisa diangkat menjadi wali kecuali sifat pertama adalah dia itu pertama husnul khuluq. Husnul khuluq itu nggak pernah pemarah, nggak pernah emosi. Yang kedua adalah sakha. Sakha itu adalah orangnya dermawan. Ya, suka dalam memberi. Ya, itu dermawan. Nah, dengan dua ini kalau ingin menjadi wali, masya Allah, cepat dia. Ya. Tapi ada juga yang dia tuh jadi wali bukan cuma dengan sebab ini. Ada seorang yang ada namanya Syekh Abdurrahman Bajil Haban. Ya, Syekh Abdurrahman Bajil Haban ini seorang wali Allah yang dikenal saat ini ada di makam Tarim. Ya, mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir pada saat ini bisa berziarah ke Tarim sana, ke hadapan semua. Amin Allahumma. Amin. Jadi Syekh Abdurrahman Bajil Haban ini adalah wali Allah, diangkat bukan karena keilmuan beliau, bukan, tapi karena beliau ini memiliki istri, memiliki bini yang setiap harinya itu pengomelan. Nah, orangnya suka ngomel, suka pokoknya, mulutnya ini suka ceramah. Yang diceramai suaminya, panjang kisahnya. Cuma ini setiap hari, ya, setiap hari ini yang ini sudah biasa. Cuma karena ada kesabaran beliau ini tidak sabar lagi, ya Allah, ini saya ini setiap hari ini dikasih omelan, pokoknya pagi kayak minum obat.
ya kan 3 kali sehari. Jadi ada pagi, ada siang, ada malam. Itu pokoknya omenan itu tiga kali dalam sehari, mungkin lebih daripada itu. Nah, ini namanya apa namanya, seorang suami ini nggak sabar. Bilang bilangnya asing apa, bilang saya Abdurrahman Bajalan, saya keluar aja daripada rumah ini, ngapain saya ya keluar. Sampai dari apa namanya, keluarlah beliau ini karena nggak sabar. Beliau ini nggak tahu bahwa beliau ini wali Allah, nggak tahu. Cuma sampai di satu tempat beliau keluar, ingin beliau itu, tujuan beliau itu keluar daripada rumah ingin menenangkan diri. Biasa ya, kalau sudah sumpuk, sudah nggak tahan lagi, itu keluar daripada rumah, cari tempat yang mana menenangkan diri. Maka sampailah di satu tempat itu ada goa. Ini kampung, di atasnya itu bukit, ada gunung yang mana di situ ada bebatuan, yang bebatuan itu membentuk goa. Ya, nah di situ masuk, taunya di dalam situ ada sudah 3 orang. Coba 3 orang yang sudah beribadah di dalam goa itu. Ya, anggaplah di sini misalnya Nizam, Rafif kan, ada beberapa lagi kan, Nabawi itu 3 orang ini beribadah di dalam tempat itu. Memang setiap harinya beribadah dan tidak disibukkan dengan mencari makan, tidak disibukkan dengan duit, dan tidak disibukkan dengan mencari apapun. Cuma kegiatannya setiap hari beribadah, paginya sampai siangnya sampai malamnya itu ibadah. Nggak ada namanya cari duit, cari makan, dan nggak ada lagi ibadah. Nah, ini masuk Syekh Abdurrahman Bajil Haban minta izin, bisakah saya ini ikut ibadah di tempat ini? Kata orang yang bertiga ini, bisa, silakan. Kita sama-sama beribadah kepada Allah. Nah, maka pada saat itu beribadahlah sampai waktu siang. Ya, makanlah siang. Maka kan namanya manusia, walaupun dia beribadah, tetap dia kelaparan. Nah, maka kata orang yang ada di dalam tempat ini, selain Abdurrahman Bajaban, maju, katanya, berdoa. Maka berdoalah. Doanya macam-macam sampai ujungnya itu, ya Allah, dengan berkat karamat Syekh Abdurrahman Bajil Haban, turunkan makanan. Ya, turunkan makanan. Maka seketika itu pun Allah berikan, ya namanya karamat, ya namanya karamat ini Allah turunkan makanan dengan berkat daripada Syekh Abdurrahman Bajil Haban. Makan berempat. Masuklah waktu Isya. Ya, kayak saat ini kan, ya. Bentar lagi insya Allah kita makanan ya. Nah, ini datang waktu Isya. Maka maju salah satu daripada yang 3 dari itu, berdoa lagi, ya Allah, dengan berkat Syekh Abdurrahman Bajil Haban, turunkan makanan. Datang lagi makanan, makan lagi. Waktu pagi begitu juga, sampai bingung Syekh Abdurrahman Bajil Haban, siapa sih namanya Abdurrahman Bajil Haban ini yang sering disebut di dalam doanya mereka ini? Maka ditanya, siapa itu? Katanya orang itu, kata yang bertiga ini, itu adalah seorang yang ada di kampung itu, yang ada di kampung di bawah ini, namanya Abdurrahman Bajil Haban. Dia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan si Abdurrahman Bajil Haban, tidak ada namanya Abdurrahman Bajil Haban, tidak ada namanya orang yang bernama Bajil Haban kecuali beliau. Kecuali satu-satunya adalah beliau aja. Ditanya kenapa dia dijadikan wali, maka disebutkan bahwa dia dijadikan wali dengan sebab istrinya. Maka seketika itu kaget dia bahwa dia adalah seorang wali Allah. Pulang dia langsung ke rumah, ketemu sama istrinya, dan memang istrinya ini wali Allah. Ya, dia mengangkat suaminya menjadi wali dengan sifatnya tadi, pengomelan lah, pemamaian lah, penyarikan lah, bahasa Banjar ya, macam-macam lah. Itu semuanya itu ada karena supaya si suami ini jadi wali. Tapi mudah-mudahan ya kita nggak punya istri yang kayak gini ya. Jadi wali jalan yang lain lah, jalan ibadah kah, jalan suka ngasih uang lah, ya kan, jalan lain. Nah, ya mudah-mudahan ya. Nah, jadi inilah Abdurrahman Bajil Haban itu dengan itu maka pulang, dan ini memang bertobat. Yang bertobat semuanya, dan ini memang jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Ya. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Maka ini salah satu kewajiban kita meyakini bahwa para rasul dan para nabi dan seterusnya, dan ini adalah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala memang ada. Memang ada. Nah, oleh sebab itu dengan adanya kita mengenal para wali, maka kita pun harus berhati-hati. Kenapa? Karena dengan adanya wali ini, apabila kita menyakiti hatinya wali, maka Allah pun akan marah sama kita. Kata Nabi, man ada waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi akan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, faqad adantu bil harbi, maka aku akan umumkan dengan dia berperang. Artinya dia itu jadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi daripada segi itu, Allah berikan keberkahan di tempat yang mana di situ ada wali Allah. Allah turunkan dengan keberkahan, ya, dengan keberkahan para wali yang ada di kampung itu. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab wali itu. Karena kan diturunkan rahmat, banyak sekali rahmat yang Allah turunkan. Nah, dan sebab itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat, malam ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samal-Madani ini dilahirkan di kota Madinah dan diwafatkan di kota Madinah. Nah, beliau salah satu karamatnya adalah salah satu disebutkan di dalam munakib itu, bahwa ada orang yang mana dia ini pernah ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Pas suatu perjalanan mengalami akan kapal ini kena karang, ya, kena sedikit karang, ya, dan tidak bisa melanjutkan perjalanan dan akan tenggelam. Maka seketika itu pun dipanggil nama Syekh Salman Al-Madani 3 kali, kemudian Allah kirim bantuan dan selamatlah sampai ke kota Madinah. Dan di kota Madinah beliau pun mencari nama Syekh Salman Al-Madani ini, dan lama ketemu, dan beliau pun langsung minta doa, artinya silaturahmi. Dan sampai di situ beliau bertanya, apakah ada asma, ada nama yang aku akan baca ketika nanti aku menghadapi tempat atau sesuatu yang di situ ada orang zalim. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani ini, cukuplah dengan namaku, sebutlah namaku. Maka diulang lagi yang pertanyaan tadi, kedua, ketiga. Maka langsung Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani ini mengatakan, apakah engkau tidak percaya dengan aku bahwa tadi dalam perjalanan engkau menuju kota Madinah ini kapalmu akan tenggelam? Maka seketika itu pun langsung orang ini percaya dan langsung pulang dengan Madinah. Masya Allah, itu kewalian, karamat daripada seorang wali. Dan juga disebutkan di situ satu faedah, barang siapa melazimkan membaca doa Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati Sayyidina Muhammad, 3 kali berturut-turut, 4 kali berturut-turut, insya Allah dimasukkan dalam fadilah wali, martabat wali kutub. Jadi itu dimasukkannya. Dan satu faedah, barang siapa yang dia melazimkan membaca munakib setahun sekali, dia kumpulkan orang banyak, kemudian dia bersedekah semampunya, dan semuanya dihadapkan kepada Syekh Salman Al-Madani ini, maka insya Allah akan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mujarab, dan ini memang terbukti, ya, dan terbukti. Biasanya kan kalau kita punya niat, punya nazar, ya Allah, nanti saya kalau kabul, saya beli kalau saya bisa beli mobil, saya mau baca munakib, ya, alhamdulillah. Ya, kalau saya nanti sehat, saya mau baca munakib, ya, itu artinya satu ibadah yang dihubungkan dengan satu niat untuk membaca atau untuk berpuasa atau untuk dengan kegiatan apapun, itu namanya nazar. Nah, nazar kita dengan membaca munakib. Munakib itu adalah salah satu bacaan atau satu kegiatan yang intinya adalah karamat daripada wali. Bukan bacaan munakib itu, tapi karamatnya wali itu. Bukan dengan karamat wali itu. Nah, jadi insya Allah, jadi banyak, ya, artinya saya ini dikit-dikit munakib, dikit-dikit baca munakib. Ya, walaupun cuma di rumah, walaupun cuma ngumpulin orang-orang yang berapa orang aja, tapi saya, ya, kalau nanti saya kabul hajat, ini, ya,
alhamdulillah kabul hajat, baca akik, ya kan? Nggak harus setahun sekali, ya kan? Nggak harus setahun sekali. Ya. Mau ada niat apa, ya insya Allah kita. Nah, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan niatnya tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat wali, dan mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita dijaga daripada bala bencana dan musibah, dan juga mudah-mudahan yang sedang dalam kesusahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait dan keluarganya dan semua keluarga yang dicintai mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, dimudahkan dalam segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah ala manawi salafus salihun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan min sadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa baghatan bi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan وعفوا من الحساب وأمان العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi